Kita akan mempertanyakan, haruskah adanya asosiasi pembela hak asasi babi yang dipimpin oleh Kumaila? Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Ini tuh laku gitu. Kenapa haram makan babi itu sangat-sangat dipatuhi sampai sekarang. Yang kalau ada orang makan kerupuk babi di kedai bakso tuh sampai orang pemilik kedai baksonya kan sampai ngancurin itu. Iya, semua mangkoknya dibersihin lah apa. Kenapa sepatuh itu, padahal kan larangan bukan cuma makan babi. Iya. Kalau misalnya ada larangan korupsi berzina, tapi ada orang korupsi berzina di mana-mana, kita nggak sereaktif itu gitu. Benar Kayak, banget. Kenapa? Makanya Benar. kenapa babi ini tuh Iya, dia spesial korupsi. banget. Yang penting aku nggak makan babi loh, tapi korupsi gitu. jadi shortcutnya jadi halal nggak, haram nggak? Iya kan, kalau misalnya halalnya kan nasnya udah mutlak. Udah halal. Cuman yang waktu itu aku teliti itu sikap manusianya, kenapa mereka menerima dengan keras gitu bahwa babi itu haram gitu, padahal kan di belahan dunia lain orang makan babi baik-baik aja gitu. Kenapa nih orang Arab nggak mau makan babi gitu? Yeah. Terus kan teliti terus, ternyata dulu pas zaman besi, pas Iron Age itu, pas zaman besi, zaman perunggu, peternakan babi itu masih banyak di Yerusalem. Yeah. Cuman ya lama-lama hilang, lama-lama punah. Yang aku bahas itu loh. Dan ternyata babi itu sangat menggunakan air banyak. Betul. Jadi secara ekologis itu nggak cocok sama iklim Saudi. Udah mah makan air banyak, konsumsi air banyak, beranaknya banyak. Jadi untuk maintain peternakan babi itu nggak etis secara lingkungan. Jadi di-ban aja. Nah, supaya orang-orang nurut ya dikunci aja, jadi hukum yang dosa. Yang sampai megangnya itu kayak najis mubah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Wassalatu wassalamu ala alladzi harabal batila wa ayadal haqqa wa tamassara zail wa ahyal fadail wa tamama makarimal akhlaqa man huwa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih kepada hadirin yang hari ini masih setia bersama Al-Mantiki Reaction, di mana hari ini kita akan membangun sebuah pertanyaan besar terhadap Kumaila Hakimah. Pertama, ada hubungan apa antara Kumaila dan babi sehingga hari ini Kumaila sebagai seorang speaker membicarakan pembelaannya terhadap babi? Dan ada kebencian apa Kumaila terhadap Islam sehingga dia membangun polemik seakan-akan tidak setuju dengan apa yang telah dirunutkan menjadi dalil di dalam keislaman? Patut kita akan mempertanyakan, haruskah adanya asosiasi pembela hak asasi babi yang dipimpin oleh Kumaila? Karena ketidaksetujuannya dibalik diharamkannya babi untuk dimakan, sehingga dia berani berada di garda terdepan di antara babi-babi lainnya untuk menegakkan hukum babi. Kita bisa melihat daripada video ini, daripada pernyataannya kan murni tanpa ilmu ini. Jadi alasan hukum Islam mengatakan bahwa babi itu haram karena tidak cocok dengan ekologi, karena babi itu mengonsumsi air yang banyak. Itu sangat tidak berlandaskan ilmu. Yang dirinya mengaku dirinya adalah seorang Islam. Oke, kita simak satu video lagi nih. Kenapa beternak babi dan mengkonsumsi babi jadi perilaku yang nggak etis? Udah tahu air langka, ini malah melihara babi, bikin manusia dan babi rebutan sumber daya air. Loh, kalau alasannya defisit air, sama Indonesia jadi nggak relevan dong. Kita kan punya banyak air, kita punya banyak wilayah perairan, pakai sering banjir segala pula. Oke, teman-teman. Daripada stigma dia, daripada kata-kata dia menstigma kita gini, itu di masa Rasulullah ataupun di masa orang Arab terdahulu ya. Jadi haramnya babi itu terwujudnya karena kurang air.
Sehingga karena babi banyak mengonsumsi air, maka dihukumkan, bahkan menyentuhnya menjadi najis. Sekarang apa beda? Di Indonesia airnya lebih-lebihan, penuh-penuhan ya kan? Nah, dengan negara yang banyak air seperti ini, berarti hukum yang tadi udah nggak relevan dong. Ya kan? Di mana manusia sekarang tidak rebut-rebutan lagi air antara manusia itu dengan babi, udah nggak rebut-rebutan lagi kan gitu ya. Nah, kenapa kita nggak makan aja ya? Kenapa kita nggak pelihara babi aja ya kan, Mbak Kumaila kan? Nah, kenapa kita nggak pelihara babi aja kalau dengan kondisi air di Indonesia ini yang membludak bahkan banjir ya kan? Nah, itulah sebuah kesalahan daripada Anda berpikir bahwa diharamkannya sesuatu itu bukan karena hal yang bisa ditebak manusia, logikakan oleh manusia, seakan-akan itu sama seperti pemikiran Anda. Sekarang gini, oke, kita buka ya. Saya tunjukkan betapa Anda kurang memahami literasi Islam. Daripada kita bedah logika Kumaila. Pertama, pemikiran dia tentang babi. Di mana babi itu haram kenapa ya? Karena sistem peternakan dulunya pernah memelihara babi. Ketika dipelihara, babi ini tidak cocok dengan ekologi keadaan saat itu, di mana babi mengonsumsi air dengan debit yang sangat banyak. Ya, dia mengonsumsi air yang sangat banyak sehingga manusia dan babi rebutan air. Nah, sehingga Islam memberlakukan hukum haram bahkan najis menyentuh babi tersebut agar tidak dipelihara. Karena apa? Ini alasannya, biar nggak rebut air dan orang nggak memelihara babi gitu. Sekarang kita balik ya kan, seperti penjabaran beliau tadi. Nah, bagaimana dengan kondisi Indonesia sekarang? Bahkan kalau misalnya di Indonesia nih, di Indonesia dengan kondisi Indonesia airnya membludak bahkan banjir. Berarti seakan-akan dia menstigma kita, ya udah nggak halal, nggak haram lagi dong. Ya hukumnya udah halal dong. Kenapa hukumnya menjadi halal? Ya ini air kita udah nggak berebut lagi. Bahkan kalau Indonesia banjir. Pertanyaan gua, lu tahu apa soal ini? Dari mana lu tahu haramnya babi itu gara-gara nggak cukup air gitu. Sehingga kalau di negeri banyak air, ya secara indikasi itu boleh dimakan gitu ya. Secara tidak langsung makanya gue tanya tuh, lu punya dendam apa terhadap Islam sehingga lu kritisi ini? Dan lu punya hubungan apa sehingga lu membela hak asasi babi? Atau lu adalah babi lovers sehingga lu semenjak hidup makan babi itu enak gitu. Jadi lu ingin berbagi rasa, babi itu enak gitu kan? Oke, gini Mbak Kumaila. Oke, kita coba jelaskan ya. Oke, kita bawa di Al-Baqarah ayat 173. Apa dikatakan? Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanit turra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Innallaha huwa ghafurur rahim. Oke, kita baca. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan dasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah ataupun nama selain Allah. Sekarang gini, kalau Anda mau kritis, jangan bertanya tentang babi doang gitu. Karena banyak orang yang makan babi sehat aja gitu. Kalau lu mau kritis, tanya juga ini, ada yang namanya menyembelih bukan nama Allah, tidak menyebut nama Allah, tasbih dalam proses tasbih penyembelihan tidak nama Allah menjadi haram. Dengan kondisi haram sama seperti haramnya babi. Misalnya, lu ngelihat ayam keinjek, keinjek ban mobil, jadi haram. Lah, kan lucu ya. Yang tadinya kita bebas makan ayam gara-gara keinjek mobil, bukan disembelih dengan penyembelihan yang yang baik, tiba-tiba jadi haram. Terus lu tanya juga itu, apa alasan dibalik itu semua? Terus, misalnya, terus diharamkan kepada orang Islam ini memakan binatang buas. Nggak boleh orang Islam tuh makan singa. Misalnya. Terus lu tanya, kenapa haram singa? Terus, orang Islam tuh nggak boleh makan ular. Lah kenapa haram makan ular? Terus, orang Islam itu nggak boleh makan apa lagi? Makan buaya. Kenapa? Ya,
yang nggak boleh makan buaya, nggak boleh makan biawak. Di mana di luar sana banyak kodok dimakan, buaya dimakan, singa dimakan, apapun dimakan. Hewan buas juga dimakan. Tapi dalam Islam, yang bertaring haram dimakan, yang bercakar haram dimakan. Apa alasannya? Lu boleh bertanya kayak gini kalau lu di luar Islam. Tapi masalahnya lu mengatakan diri lu Islam. Jadi saat sekarang gini, babi misalnya, biawak, buaya, ya, semuanya ini. Kenapa alasan diharamkan Islam? Tanpa alasan. Oh, orang akan berdalih karena mempengaruhi kesehatan. Coba kamu buka fakta tentang babi. Kita buka tentang fakta tentang babi. Kita menulis apa? Babi tidak menyehatkan, keluar artikelnya. Coba kamu buat babi menyehatkan, juga keluar artikelnya. Sama juga biawak menyehatkan ataupun tidak menyehatkan, buaya menyehatkan ataupun tidak menyehatkan. Tetap akan ada unsur membela dan unsur menolak. Menunjukkan apa? Keharaman sebuah sesuatu itu karena mutlak dalil, karena kamu berada di agama yang disebut Islam. Gini, saat kamu berada dalam satu agama, misalnya kita meninjau di dalam perjanjian lama kitab orang Kristen, di mana bahkan Yesus sendiri tidak memakan babi, di mana adanya penganut Taurat itu tidak memakan babi. Di mana keharamannya bukan karena efek faktor kesehatan. Di mana keharamannya juga bukan karena efek faktor bakal menimbulkan penyakit, bukan. Karena mutlak itu yang dikatakan di dalam agama, yang dibatasi di dalam agama. Sekarang coba kamu lihat gini. Ketika Islam mengharamkan babi ini atau hewan-hewan buas, itu bukan karena landasan pengaruhnya kepada kesehatan, tapi itu sudah mutlak dalil, mutlak amar namanya. Mutlak nahi. Ketika ada larangan, ya udah, sami'na wa ta'na. Jadi bukan karena dia nggak cukup air itu menjadi alasan, itu nggak cukup air bagi manusia itu kemudian itu menjadi alasan kepada haramnya babi, bukan, Kumaila, bukan. Tapi akhlak seorang muslim itu sami'na wa ta'na. Misalnya, ya kayak aku bilang tadi, kalau kamu mau bertanya kritis, bahkan tanyakan dong kenapa singa haram, kenapa biawak haram, kenapa buaya haram. Ya tidak ada alasan. Dimana lu mengandung agama Islam, ini Islam ini punya aturan. Nah, setiap aturan itu lu harus jalani. Oh, lu nggak mau ikut aturan, keluar dari agama ini, kelar kan? Ada nggak lagi polemik babi itu haram? Nggak ada. Karena apa? Lu udah tinggalin Islam, udah aman. Kenapa lu terstigma kepada haram babi dan bahkan menjadikan sebuah itu polemik? Karena lu berada di sini di Islam. Caranya keluar dari Islam, kelar. Lu makan apa aja, makan kursi, kayak meja, TV, makan saja, nggak jadi masalah. Cuma yang membatasi lu karena di sini setiap agama itu punya aturan. Mau di agama manapun punya aturan. Ya, ada Hindu yang nggak boleh makan sapi. Gitu. Kenapa lu nggak nanya? Kenapa sapi diharamkan? Gitu. Udah, jadi bukan karena landasan kurang air, karena lu berada di sini di Islamnya tuh, karena lu berada di Islamnya tuh, sehingga lu dibatasi untuk dengan aturan-aturan, sehingga babi haram karena lu di Islam. Kalau lu membela hak asasi di balik boleh makan babi, keluar Islam, atau berada di Islam teruslah berbuat dosa dengan memakan babi. Tapi gue tetap anjurin solusi pertama deh, keluar dari Islam agar tidak dibatasi oleh apapun. Lu mau telanjang, lu mau makan babi, lu mau ngapain aja, bodo amat gitu. Karena Islam satu simbolik, di mana di dalam simbolik itu merunutkan aturan-aturannya gitu. Sama seperti gini, kalau lu mau mikir ya. Kalau lu mau mikir nih, gini. Dah. Cewek, cowok bertemu kelamin, hamil, punya anak. Oke. Cewek, cowok bertemu kelamin, punya anak. Oke. Sekarang kalau non kawin, hukumnya apa? Haram ataupun zina. Ya kan? Kalau lahir anak tapi kawin, hukumnya halal ataupun boleh. Nah, lu nggak tanya nih kritisi, kenapa kalau tidak kawin? Padahal kawin itu kan cuma ngomong ya, aku terima bla bla bla, cuma ngomong doang gitu.
Ya, tradisi doang ya, kayak lu bilang tradisi doang, cuma ngomong. Tiba-tiba yang tadi bertemu kelamin jadi boleh gitu, padahal cuma ngomong doang. Kenapa jadi boleh? Nggak ada pengaruh pun. Lu setia nih sama pasangan lu kan. Ya, apa itu berhubungan intim tanpa nikah. Baik nggak Gus? Baik. Kenapa baik? Ya sama-sama karena lu ngejaga kesehatan dengan hanya dengan satu kelamin doang gitu. Ya kan, tidak bergonta-ganti pasangan. Tidak ada pencampuran seks. Dengan kawin juga sama gitu. Apa yang membedakan antara kawin dan tidak kawin ini? Tidak ada beda. Hanya beda karena Islam. Hanya beda karena memeluk agama. Hanya beda karena aturan negara. Itu aja yang jadi beda gitu. Dimana kalau lu udah meluk satu agama, lu nggak bisa kritisi gitu. Kenapa lu nggak bisa kritisi? Ya dia punya aturan. Jadi nggak ada hal yang harus lu tanyakan kepada aturan tersebut. Sama seperti kawin dan tidak kawin tadi. Lu beranak tanpa kawin juga bisa, lu beranak dengan kawin juga bisa. Kalau lu udah peluk agama, adanya konsekuensi. Lu tidak kawin namanya zina, lu kawin namanya halal gitu. Pasangan halal gitu. Seharusnya lu kritisi sampai situ dong. Itulah konsekuensi sami'na wa ta'na. Nggak perlu tanya kenapa kawin menjadi halal, kenapa tidak kawin menjadi haram sehingga dinamakan zina. Enggak perlu gitu. Salahnya satu, lu beragama Islam, lu keluar Islam semua aman, tentram dan damai. Bisa dipahami? Kalau lu kritis banyak hal, kenapa harus sholat? Kalau aku muji-muji Allah doang gimana? Boleh nggak? Boleh. Kenapa gua harus puasa? Kenapa harus ini? Banyak hal kenapa yang nggak perlu dijawab. Salahnya satu, lu Islam. Lu keluar Islam semua aman. Lu mau nggak sholat, lu mau makan babi, lu makan kursi, lu makan rumah, lu makan kulkas, makan saja semua. Nggak ada larangan. Kenapa tidak menjadi larangan? Ya karena lu nggak ada satu simbolik yang melarang lu dan membatasi lu. Tapi kalau lu udah beragama, di mana agama itu punya runutan dan aturan yang akan mengekang lu gitu. Caranya ya tinggal keluar agama itu, teman-teman. Bisa dipahami penjelasan saya? Itu menunjukkan apa? Sedangkal apa dia berpikir, seakan-akan apa yang dia pikirkan logik gitu. Seperti haramnya babi karena rebut air antara manusia. Itu narasi yang lucu banget gitu. Bahkan orang mengatakan kenapa haram makan babi? Ya karena dia membawa penyakit. Beribu orang makan babi nggak ada yang kena penyakit, biasa aja. Karena sama aja lu searching di Google, babi menyehatkan, keluar artikelnya. Lu searching di Google, babi itu membawa penyakit, keluar juga artikelnya. Dua-duanya ada, menyehatkan ada penyakit. Tapi dalam Islam bukan tentang itu. Tapi tentang kalau udah dilarang tinggalkan, kalau udah disuruh lakukan. Itu Islam. Jadi kalau lu mau protes tinggal keluar Islam. Protes dari luar, lu terus lakukan, aman. Gitu. Tapi kalau lu udah pegang simbolik Islam cuma satu, aturan. Ya lu harus jalani gitu. Sami'na wa ta'na. Jadi ini bukan ranah kritisi. Ketika lu kritisi itu, apakah nampak otak lu seakan lu adalah orang yang kritis? Bukan, lu nampak bodoh. Karena simbolik itu membackup aturan. Simbolik itu menghadirkan aturan. Caranya lu keluar Islam, semua apa yang lu mau bisa lu wujudkan. Kelar kan? Simple sebenarnya. Otak lu aja yang sok kritis. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya daripada narasi saya untuk menunjukkan apa? Inilah kalau dalam Islam itu bukan tentang lu berpikir lu nyari sesuatu itu udah benar, enggak. Tapi wajibnya punya standarisasi ilmu untuk tahu bagaimana runutan dalil untuk apa ini, untuk apa itu. Perlunya ilmu, bukan hanya terkaan-terkaan semata, bukan hanya seakan sok pintar semata gitu. Haram babi gara-gara berbagi air, sehingga di Indonesia karena ekologinya banjir ya udah makan aja kalian gitu. Enggak juga. Haramnya bukan karena itu, karena peraturan. Di dalam Islam udah kelar. Kalau lu berada di garda terdepan di antara babi-babi lainnya untuk membela hak asasi babi, mudah, tinggal keluar Islam. Lu bela hak asasi babi, lu makan, kelar. Nggak usah ngajak kami gitu. Nggak tertarik. Jadi kesimpulannya babi itu haram bukan karena banyak minum air ya. Kesimpulannya ya karena udah dilarang gitu aja. Sama seperti dilarangnya zina. Kenapa dilarang? Karena untuk memperoleh anak. Yaudah, terima kasih banyak. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tertipu